Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Doni Agung Sujarwanto akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul pengaruh debt to asset ratio, net profit margin, dan debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI pada tahun 2020 sampai 2023. Yang pertama, latar belakang. Dalam beberapa tahun ini, perkembangan perekonomian di Indonesia masih belum berada pada situasi stabil yang diakibatkan oleh banyak faktor. Ketidakstabilan perusahaan tersebut menyebabkan perusahaan membutuhkan dana untuk ekspansi perusahaan mereka, yang mana biasanya perusahaan tersebut memperoleh dana melalui pasar modal atau dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasar modal adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi ekonomi yang bisa dilihat dari adanya penyediaan fasilitas memindahkan dana dari investor ke emiten, dan juga memiliki fungsi keuangan yang bisa dilihat dari pasar modal mampu menyediakan dana yang dilakukan oleh investor untuk digunakan emiten. Seiring waktu yang terus berjalan, umat Islam perlu menyempurnakan sistem konvensional melalui penerapan investasi yang berbasis syariah. Penerapan investasi berbasis syariah di pasar modal Indonesia dimulai dengan kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan PT Dana Reka Investment Management yang meluncurkan reksadana syariah pertama tanggal 3 Juli 1997. Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI diluncurkan tanggal 12 Mei 2011 dan merupakan indeks saham syariah yang tercatat di BEI serta menjadi indikator dari kinerja saham syariah Indonesia. Daftar efek syariah DES yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menyusun indeks saham syariah Indonesia ISSI yang memuat keseluruhan saham yang terdaftar di BEI Bursa Efek Indonesia. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah terdapat pengaruh debt to asset ratio terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI tahun 2020 sampai 2023? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI tahun 2020 sampai 2023? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI tahun 2020 sampai 2023? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh debt to asset ratio, net profit margin, dan debt to equity ratio secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI tahun 2020 sampai 2023? Yang C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian mengacu pada pertanyaan penelitian. Maka tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk menganalisis pengaruh debt to asset ratio terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar Indeks Saham Syariah Indonesia. 2. Untuk menganalisis pengaruh net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar Indeks Saham Syariah Indonesia. 3. Untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh debt to asset ratio, net profit margin, dan debt to equity ratio secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar Indeks Saham Syariah Indonesia. Yang D. Manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan akan sangat berguna dan bermanfaat bagi berbagai kalangan, antara lain: 1. Keuangan teoritis, yang dimana secara teoritis kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai rujukan referensi kepustakaan untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengaruh debt to asset ratio, net profit margin, dan debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI pada tahun 2020 sampai 2023. Yang kedua, keuangan praktisi. Adapun kegunaan praktisi dari hasil penelitian ini antara lain: bagi penulis sendiri,
Penilaian ini merupakan suatu proses untuk menambah pengetahuan, pengalaman, serta wawasan tentang pengaruh debt to asset ratio, net profit margin, dan debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di ISSI pada tahun 2020 sampai 2023. Yang lebih bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk tambahan pengetahuan serta referensi kepustakaan bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam penelitian berikutnya. Yang kajian teori. Yang pertama, kajian tentang laporan keuangan. Dan yang kedua, kajian tentang analisis rasio keuangan. Dan yang ketiga, kajian tentang harga saham. Dan yang keempat, kajian tentang debt to asset ratio. Dan yang kelima, kajian tentang total asset turnover. Dan yang keenam, kajian tentang return on asset. Yang ketujuh, hubungan antara variabel X1, X2, X3, dan Y. Yang terakhir, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh debt to asset ratio, total asset turnover, dan return on asset terhadap harga saham pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Daftar Efek Syariah tahun 2019 sampai 2021. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kausal dengan menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan variabel independen. Yang A, variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang dapat menjadi penyebab atau yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen yang digunakan dalam penilaian ini adalah debt to asset ratio, total asset turnover, dan return on asset. Yang B, variabel dependent. Variabel dependent adalah variabel yang keadaannya dapat dipengaruhi oleh variabel lain atau bisa juga disebut variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah harga saham. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.